Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Mei 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keselamatan hanya dari Yesus. Baca liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 44 sampai dengan 52 dan Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa hari ini saudara banyak prokes yang mengklaim bahwa agama itu sama-sama menyembah satu Tuhan yang esa. Betulkah pernyataan ini saudara bahwa semua agama sama? Kalau sama, kenapa begitu banyak agama? Dan kenapa kita masih harus berantem satu sama lain? Pertanyaannya lebih lanjut. Untuk apa manusia beragama? Kenapa ada berbagai ragam agama? Saudaraku yang terkasih, manusia beragama itu ada alasan-alasan. Antara lainnya saudara, untuk memperoleh petunjuk hidup, menemukan arti dan tujuan hidup, membangun hubungan spiritual yang kuat dengan Tuhan. Agama juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman saudara, membantu individu menghadapi masalah, mendorong perilaku sosial yang baik. Dikatakan agama untuk memperoleh petunjuk hidup, yaitu petunjuk hidup bagaimana kita agar dapat sampai tujuan akhir hidup kita kelak. Tentunya petunjuk hidup agar selamat sampai tujuan akhir kita di dalam pengembaraan kita di dunia ini ke tanah penuh sukacita dan penuh damai, yaitu di negeri asal kita sendiri, surga. Banyak petunjuk hidup yang ada di depan mata kita saudaraku, yang sangat menjanjikan. Tapi saudara, petunjuk yang mana dari semua yang disajikan itu yang merupakan petunjuk yang benar, yang merupakan petunjuk untuk sampai ke tujuan asal kita saudara? Satu-satunya petunjuk adalah Yesus. Karena Yesus sendiri katakan saudara, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dengan kata lain saudara, keselamatan hanya kita dapat melalui Yesus yang telah datang dari surga sendiri, wafat dan naik ke surga kembali ke Bapa. Yesuslah yang tahu jalan ke surga saudara, karena dia telah datang dan kembali ke surga. Adakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Adakah orang yang seperti Yesus mengetahui akan jalan ke surga? Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini berarti saudara, selain dia, selain Yesus, jalan yang diberikan adalah sesat yang akan mendatangkan maut dan kita akan binasa. Sayangnya saudara, masih banyak di luar sana yang berdoa setiap hari meminta petunjuk. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sesungguhnya Yesus sudah dengan jelas memberi petunjuk itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup saudara, maka pentingnya kita mengenal Yesus mendalam, untuk mengenal Bapa dan bagaimana Yesus adalah jalan ke Bapa. Jika kita percaya kepadanya dan meminta sesuatu dalam namanya, ia akan melakukannya.
kita juga akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaannya, saudara. Kunci untuk mengenal Bapa adalah mengenal Yesus secara pribadi, mengalami perjumpaan secara pribadi dan menyapa Dia, saudara. Dengan mengalami perjumpaan secara pribadi dan menyapa Dia secara pribadi, maka akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat Dia, Yesus Tuhan. Dan barang siapa telah melihat Dia, telah melihat Bapa. Pertanyaannya bagi kita, saudara, adakah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga, wafat di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan naik ke surga, kembali kepada Bapa? Adakah kita mengamini akan iman kepercayaan kita ini? Kita lihat Filipus. Ketika Yesus sampaikan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 7. Tapi kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 8. Filipus bertanya karena merasa, saudara, merasa belum berjumpa dengan Bapa. Jawab Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan 10. Adakah kita seperti Filipus yang minta petunjuk untuk tunjukkan Bapa kepada kita? Tidak percayakah kita bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus? Saudaraku yang terkasih, hari ini saudara hendak menyampaikan kepada kita sekalian yang mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mengenal Yesus berarti juga mengenal Bapa. Maka saudara, kita perlu mengenal secara pribadi Yesus Kristus, mau mengalami perjumpaan secara pribadi, menyapa secara pribadi, maka kita akan mengenal lebih dalam siapa Yesus dan kita pasti akan mengenal Bapa. Yesus menegaskan bahwa barang siapa melihat Dia, berarti ia melihat Bapa. Yesus mempertegas kesatuannya dengan Bapa dengan berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaannya itu sendiri. Yohanes 14 ayat 11. Kesatuan Yesus dengan Bapa adalah kesatuan kehendak, kesatuan dalam tindakan dan karya. Pekerjaan atau karya-karya yang dilakukan oleh Yesus merupakan pekerjaan Bapa pula. Maka saudara-saudaraku, kalau kita ingin mengenal Bapa, kita harus mengenal Yesus. Jadi, apakah setiap agama sama? Ingat, keselamatan hanya didapat di dalam satu nama, yaitu Yesus. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya dan mengimani Dia dengan penuh kesetiaan tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup kekal. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16-17. Mari saudaraku yang terkasih, jangan ragu saudara. Jangan kita tinggalkan saudara. Jangan kita tinggalkan Yesus atau menjual iman kita, iman kepercayaan kita akan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita peroleh keselamatan.
Kehidupan kekal akan kita peroleh kalau kita tetap percaya, tetap teguh mengimani Yesus Tuhan, sekalipun nyawa kita sebagai taruhannya. Tetaplah percaya, tetaplah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita yang akan membawa kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang percaya dan selalu teguh imannya kepada Dia. Yesus Tuhan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.